My name is Agus Yudhoyono. I'm the Executive Director of the Yudhoyono Institute, one of the partners of Club de Madrid in this 2022 Berlin Policy Dialogue. I'm honored and I've enjoyed listening and observing conversations among all of you, great leaders and intellectuals. And we have come to an agreement that our world today is experiencing multidimensional and converging mega crisis like never before. And the spectrum is very broad, from the war in Ukraine, geopolitics and international security, energy crisis, climate change, net zero commitments, global food insecurity, as well as the debt crisis, to the diminishing of the roles of multilateral institutions. Oleh sebab itu ini tergantung pada pengelolaan. Di mana nih konfigurasi politik sekarang? Kalau di tingkat oposisi, PDIP mungkin ada di luar. Itu bisa akan mendorong, ini bisa, tapi mungkin juga tidak akan PDIP macam-macam juga ya. Ini bisa mungkin. Nasdem mungkin bisa melihat perkembangan situasi karena dia tidak ikut di dalam pemerintahan. Tidak ikut pemerintahan, tapi dia juga tidak menyatakan oposisi. PKS juga tidak ikut, tapi konon ada orangnya yang secara personal dianggap dekat dengan PKS. Tapi bisa saja, bahkan yang di dalam pun bisa berubah. Yang di dalam pun bisa berubah. Itu satu. Kalau kekuatan rakyatnya sudah seperti Bah. Yang kedua, kalau Pak Prabowo mengubah sikap, saya mau koalisi ini dirombak kekuatannya. Saya sekarang setuju bahwa sekarang diadakan penilaian terhadap Mas Gibran, lalu koalisinya diatur dengan PDIP dengan yang ada di dalam. Itu bisa juga. Itu misalnya kalau terjadi misalnya penilaian beliau berubah di dalam pemerintahan, efektivitas pemerintahan pertimbangannya misalnya, bisa saja. Misalnya saya menilai ya sih sama ini aspirasinya misalnya. Ya sudah dinilai aja oleh MPR, bilang begitu aja dia udah berubah semua. Kalau Pak Prabowo bilang enggak, ini masih bagus, ini aspirasi biasa ditampung aja, tapi kalau bilang oh iyalah sudahlah MPR terserah dan DPR gimana ini, oh jadi itu Pak. Jadi perubahan konfigurasi politiknya akan jadi. Pak Mahfud, kita kan punya pengalaman pemakzulan presiden terjadi pada Gus Dur ya. Tapi kita belum pernah ada pengalaman wakil presiden. Ada sesuatu yang beda nggak di situ Pak? Dari sisi. Nah kalau di dalam pengalaman, apakah bisa presiden dan wakil presiden jatuh secara terpisah gitu? Iya sudah terjadi 2 kali kan? Presidennya. Pak Harto jatuh, Habibie yang naik. Gus Dur jatuh. Iya Gus Dur jatuh, Bu Mega yang naik. Itu bisa kan, banyak orang yang mengatakan satu paket karena daftarnya ke pemilu di pemilu satu paket kan gitu kan ke KPU. Enggak, kalau di Undang-Undang Dasar itu pasal 7A disebut presiden dan presiden dan wakil presiden, presiden atau wakil presiden kan itu bisa diberhentikan dalam jabatannya kalau terjadi 5 hal seperti itu. Kalau misalnya berlanjut terus Pak Mahfud, ini bahkan juga muncul di beberapa komentar di media sosial. Berikutnya siapa dong jadi calon wakil presiden kita Pak? Siapa? Gimana mekanismenya menentukannya? Secara formal, kalau ini terjadi ya, misalnya pemakzulan ini terjadi, secara politik memungkinkan, itu secara konstitusi sudah diatur. Jika presiden berhalangan tetap atau diberhentikan atau dimakzulkan atau apa, maka MPR memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan oleh presiden. Oke, jadi presiden menyampaikan usulan kepada MPR dengan 2 nama yang disampaikan. Nah, 2 nama itu bebas oleh presiden. 2 nama bebas oleh presiden, tapi kan sekali lagi itu produk politik nantinya kan, hasil kompromi pasti menghitung kan kekuatan politik apa presiden. Sehingga saya melihat kalau dari dalam koalisi misalnya yang cukup berpeluang itu ya mungkin AHY yang track recordnya juga oke, meskipun pengalaman politiknya enggak, dan dia ada di dalam koalisi. Tapi kalau di luar koalisi karena ingin membangun keseimbangan, bisa jadi Puan atau Ganjar yang dari PDIP lah, bisa jadi dengan masuk ke situ. Iya, ada keseimbangan politik. Kalau itu dari luar gitu ya. Kalau itu dari luar. Kalau dari koalisi, Pak Mahfud melihat kemungkinannya AHY yang lebih masuk memenuhi syarat. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya.
Tentu dari penyampaian cuplikan video sebelumnya dan juga dari Mas AHY dan juga Profesor Mahfud MD tentu menjadi sebuah penyampaian yang teramat luar biasa dan sesekali dibandingkan dengan, ini saya agak malas nyebutnya ya, karena udah terus saya bahas. Mas AHY ini sering dibanding-bandingkan dengan Gibran. Kenapa saya malas menyampaikan, saya katakan tadi, karena ngapain membanding-bandingkan orang lain yang tentu diri kita sendiri pun belum tentu lebih baik daripada orang itu, kan begitu kurang lebihnya. Ini netizen nih ya, ini penyampaian kepada netizen ya, wahai netizen, bertobatlah engkau. Oke, itu hanya candaan saja ya. Nah, tentu memang rumornya ini kan tuntutan pemakzulan Gibran. Ya, banyak masyarakat yang saya baca-baca komennya, Pak AHY lebih cocok jadi wapres daripada Gibran. Mas AHY lebih pantas mendampingi Pak Prabowo. Mas AHY lebih ganteng, bayangin bisa jadi ganteng gitu ya. Mas AHY lebih berwibawa, pengalaman hubungan politik nasional, hubungan internasional, berbahasa Inggrisnya yang luar biasa, berwibawa, berpidato bagaimana, macam-macam. Dibandingkan dengan Gibran yang katanya pelangap pelongo lah, ini itulah, begini begono lah. Bayangin di Indonesia pemimpinnya diolok-olok. Ini terjadi nih di negeri Konoha. Gitu ya. Tapi teman-teman ya, kita jangan terlalu berlebihan juga sebetulnya. Ini saya coba baca ya komentar ini ya. Saya pastikan pasti ada tuh ya. Karena saya pasti tahu, saya kan hobi baca pendapat teman-teman kita, memberikan juga kepada Anda, kepada pemirsa dan semua. Coba kita lihat di sini ya. Itu politik nggak baik bang. Kalau saya biarkan saja, soalnya itu pilihan rakyat bukan pilihan orang pikun. Prabowo mulai keliru. Buktikan pada rakyat tidak mampu mundur atau pecat oleh Pak Prabowo. Jangan politisi politik. Banyak orang yang hebat layak jadi wapres. Nah itu tadi, banyak orang yang hebat layak jadi wapres, lebih berpengalaman, lebih senior, lebih baik, lebih bagus, lebih kompeten, punya kapasitas, intelektualitas dan sebagainya, moralitas dan seterusnya, berwibawa lagi dan seterusnya misalnya. Nah dibandingkan dengan Gibran, ya itu, ini saya malas kalau membanding-bandingkan sesuatu kepada sesuatu yang lain gitu ya. Dan di satu sisi ada yang mengatakan Gibranku. Di satu sisi lain, apa susah, apa salahnya memberikan kesempatan bagi anak-anak muda, untuk memimpin? Kan kita nggak tahu nih problemnya ini. Dan tuntutan pemakzulan misalnya, kita kan nggak tahu ini tuntutan ini terlaksana atau tidaknya, atau hanya sekedar berakhir begitu saja. Ini kan sesuatu hal yang sulit untuk ditebak. Tapi karena ini bukan sistem tebak-tebakan, ini melalui proses-proses ya, nanti kita lihat secara proses yang nantinya akan digelar di DPR, karena DPR kan sudah menerima surat itu ya. Kemudian sangat mendukung keberadaan Gibran selaku wapres, bagaikan duri dalam daging bagi Presiden Prabowo, serta buah si malakama bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Saya lebih suka AHY jadi pendamping Prabowo. Sukses buat AHY, setuju. Ya kurangnya Pak AHY, ya kurangnya apa Pak AHY? Berpendidikan, beretika, juga seorang militer. Ya segera buang Gibran, percuma gaji Gibran. Yang terhormat Bapak Presiden, tolong segera ganti Gibran. Bukan pelecehan, tapi Gibran sangat-sangat gak layak jadi wapres. Masa ada urusan penting-penting harus AHY yang maju, nguras uang negara buat bayar Gibran? Lebih baik Pak AHY yang jadi wapres daripada Gibran ya. Alhamdulillah kalau Mas AHY wapres, berpasangan ideal, sama cerdas, santun, tegas, mumpuni, gagah, ganteng. Ini kan ada kan gantengnya kan ya. Astagfirullahaladzim ya.
hati-hati ya, zolimin orang enak di dunia di alam apa nih, barja apa nih. Aduh, saya kalau baca-baca tulisan kurang-kurang ketik-ketikan ini saya malas teman-teman ya. Kemudian PDIP udah sebagai oposisi aja, nggak usah bikin ruwet negara ini, sudah cukup parah ya. Negara dikuasai PDIP sejak tahun 1998, nggak ada perubahan, sebaliknya makin kacau ini Indonesia. Ya, ini AHY bagus, tapi lebih bagus nanti di kontestan pemilu 2029 nanti. Jangan memaksakan diri untuk menengsarkan Gibran yang lebih bagus demi demokrasi. Ya, ini kita nggak, sebenarnya bagi saya bukan suatu hal yang mudah untuk memajukan seorang wakil presiden. Tapi itu tadi bukan berarti nggak mungkin kan begitu ya. AHY bagus, tapi lebih bagus nanti 2029 ya. Geng 58% pasti marah nih. Admin harus siapin paketan beras 5 kg plus 30 ribuan untuk memedam geng 58%. Geng ini nggak peduli negara mau jadi apa, yang penting dapat beras 5 kilo plus 20 atau 30 ribuan. Negara mau lebur kek, mau jungsen kek, nggak peduli. Hati-hati min ya. Sekolahkan Jokowi ke luar negeri selamanya biar nggak ngeribetin kerja presiden. Presiden kini kan ada pengalaman itu, gunakan untuk menebus dosa lama demi Indonesia selamat dari tangan jahil. Aku titip Luhut ke Jokowi, kalau Jokowi disekolahkan ke luar negeri biar sepaket, oh ya sama bahlu sekalian ya. Siapapun penggantinya nggak masalah, yang penting diganti demi runtuhnya si Raja bohong, tidak mau minta lagi. Lebih setuju AHY jadi wakilnya, berwibawa, gagah bahasa, menguasai simpatik, berkarisma bangsa sebagai rakyat. Ini kan, ini banyak sekali membanding-bandingkan hal itu. Mungkin kalau teman-teman juga punya pendapat lain ataupun Anda mungkin mau bandingkan juga, ya silakan lah ya. Inilah bentuk dari demokrasi Indonesia, bebas berpendapat, berekspresi dan juga bahkan mengkritisi. Itu saja dari saya, salam dan sampai jumpa.